Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noval dengan NIM B1B1211100, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep otonomi daerah. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem ekonomi otonomi daerah dalam sistem pemerintahannya. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara di mana otonomi daerah itu diberlakukan di dalam sistem pemerintahannya. Jadi otonomi daerah merupakan suatu bagian dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri, tapi tetap masih dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi daerah diberikan suatu kewenangan untuk mengelola daerahnya itu sendiri, tetapi tetap masih di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Kita lanjut mengenai pengertian ekonomi daerah, otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah bahwa secara etimologi atau harfiah, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya itu sendiri. Pengertian otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga pemerintah daerah berhak ataupun mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan yang berlaku itu adalah peraturan tentang otonomi daerah, undang-undang tentang otonomi daerah, kemudian diatur juga di dalam peraturan daerah yang berlaku di daerah itu sendiri ataupun perda. Sedangkan menurut Kamus Hukum dan Glosarium, otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi daerah merupakan hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya. Kita lanjutkan pengertian mengenai otonomi daerah itu sendiri. Bahwa secara umum, pengertian otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di dalam undang-undang tersebut berbunyi bahwa pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa pemerintah daerah itu mempunyai hak, mempunyai kewenangan, dan mempunyai juga kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya yang ada di dalam pemerintah daerah tersebut. Kemudian dasar hukum pelaksanaan tentang otonomi daerah adalah berdasarkan pada UUD 1945, amandemen kedua yang terdiri dari pasal 18 ayat 1 sampai dengan 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Kemudian juga berdasarkan tentang ketetapan MPR RI nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Juga berdasarkan
pada ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian juga berdasarkan pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Dan kemudian juga berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah itu sendiri adalah dalam rangka penerapan atau pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang mana menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kemudian di dalam pengembangan suatu daerah bisa juga disesuaikan oleh pemerintah daerah itu dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Jadi daerah ataupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengembangan sesuai dengan potensi pemerintah yang ada di dalam daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Apa tujuan daripada otonomi daerah tersebut? Tujuan daripada otonomi daerah tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Kemudian juga untuk menunjang terhadap keadilan nasional, kemudian pemerataan wilayah daerah, dan mendorong pemberdayaan masyarakat itu sendiri di daerah masing-masing. Kemudian juga menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Tujuan otonomi daerah juga untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi dan juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Tujuan otonomi daerah juga untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu pertama adalah tujuan politik. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Kemudian tujuan administratif adalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangannya. Apa itu tujuan ekonominya? Tujuan ekonomi di dalam otonomi daerah adalah untuk terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita lanjut kepada manfaat daripada otonomi daerah. Apa manfaat daripada otonomi daerah itu sendiri? Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian otonomi daerah juga memberikan hak dan wewenang pada suatu daerah di dalam mengatur urusannya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita lanjutkan dengan penerapan tentang otonomi daerah itu sendiri. Bahwa pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan atau perkembangan zaman. Tidak sesuai pula dengan sistem ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah mengalami juga perubahan, yaitu perubahannya tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan sampai saat ini yang berlaku
terkait dengan pemerintahan daerah adalah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah mengenai prinsip otonomi daerah. Bahwa prinsip otonomi daerah itu sendiri itu terdiri dari prinsip otonomi yang seluas-luasnya, di mana prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu merupakan prinsip otonomi daerah, di mana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal nasional. Jadi saya ulangi lagi bahwa prinsip otonomi seluas-luasnya itu merupakan prinsip otonomi daerah, di mana daerah diberikan kewenangan dan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahannya, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal nasional. Yang berikutnya adalah prinsip otonomi nyata, di mana prinsip otonomi nyata itu merupakan suatu prinsip otonomi daerah, di mana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah itu sendiri. Prinsip otonomi daerah selanjutnya adalah mengenai prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab ini merupakan suatu prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yang bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing-masing di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di daerah tersebut. Selanjutnya adalah asas tentang otonomi daerah itu sendiri. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraannya berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, yaitu asas yang mementingkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam penyelenggaraan suatu negara. Artinya adalah bahwa di dalam melakukan penyelenggaraan negara di daerah tersebut, maka asas kepastian hukumnya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berlaku di daerah itu sendiri. Asas berikutnya adalah asas tertib penyelenggaraan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, serta keseimbangan di dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Jadi harus tertib di dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan di daerah tersebut. Asas berikutnya adalah asas kepentingan umum, yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Hal ini harus mementingkan kepentingan-kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau pejabat di daerah itu sendiri. Selanjutnya adalah asas otonomi daerah itu sendiri. Antara lain yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Jadi dalam hal ini penyelenggara negara harus bersikap terbuka terhadap informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif terhadap masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah asas proporsionalitas, yaitu suatu asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi proporsionalitas itu yaitu masyarakat harus mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah mengenai asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.